Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita tahu dan pasti mengenal yaitu bernama Ahok, yaitu mantan gubernur DKI Jakarta yang pernah dituduh dan bahkan masuk dalam penjara diduga menista agama Islam. Saudara-saudara, dan hari ini saya akan menunjukkan videonya kepada kita, respon daripada Ahok ketika ditanya oleh seorang ustadz apa yang menyebabkan Bapak sebagai gubernur tidak melawan ketika dijolimi pada waktu itu. Padahal yang kita tahu seorang Ahok adalah gampang marah, tetapi kenapa saat itu tidak bertindak ketika merasa terjolimi? Saudara, jawabannya sangat cerdas. Seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Pertanyaan saya kemudian, Bapak menyampaikan sesuatu kepada semua yang ada di sini ini. Pertama adalah masalah keberanian. Yang kedua, melawan dengan benar. Bagaimana kiatnya Pak Ahok itu bisa melawan tanpa ada kebencian yang babi buta? Tetap dengan prosedur yang benar. Nah, saya pikir ini perlu dipahami semua orang, dan saya pikir Pak Ahok adalah orang yang tepat untuk bisa menjelaskannya. Tidak dengan kebencian, ini mohon maaf, ini bicara keyakinan. Saya termasuk orang Kristen yang yakin setelah masuk kuliah. Jadi sejarah kekristenan, setelah Yesus disalib, Stefanus dirajam dengan batu, 300-an tahun itu penganiayaan besar-besaran kepada namanya pengikut Yesus. Sampai waktu mau jatuh ke penganiayaan yang masif, Kaisar Roma itu Konstantin jadi Kristen. Tapi sepanjang 300-an tahun itu dianiaya. Maka Yesus pesannya apa sebelum dia meninggal dan naik ke surga? Ya bangkit, naik ke surga. Orang Kristen percaya dia bangkit. Saya ada penganut yang percaya, kamu mau kejam pada saya pun, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus itu adalah hakim seluruh bumi. Kamu mau berbuat apapun, kalau tanpa seizin Tuhan, nggak mungkin berlaku pada saya. Saya diizinkan oleh Allah, maka bisa masuk ke dalam Makobrimob. Kalau saya tahu itu seizin Allah, kenapa saya mesti marah? Allah punya maksud baik kepada saya. Dan bagi iman saya, Allah saya itu Allah yang hidup. Allah yang sudah bangkit dari mati. Dia bisa berbuat apa saja. Dunia diciptakan dari dia. Jadi saya tidak. Nah, ini soal keyakinan saya. Saya hanya berdoa saja, ngadu sama Tuhan. Dia begitu sama saya. Makanya saya dalam menjawab di pengadilan, kalau kalian menjolimi saya, maka Allah akan mempermalukan kalian satu persatu. Dan itu ternyata Allah lakukan. Dan saya punya pengalaman orang yang ngerjain saya, dari yang stroke sampai mati banyak. Makanya bagi saya pembalasan itu adalah haknya Allah, bukan saya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya gini, lu mana bisa jadi presiden, Ahok? Ya udah, aku cuma ngomong saja. Kayak dulu sepupu saya bilang begini, itu Koko Ahok itu gila kali ya, mau jadi gubernur DKI. Ya saya cuma ngomong saja. Apakah lalu saya pikir Tuhan bilang saya bisa jadi presiden? Oh enggak. Enggak ada tuh di kitab manapun. Itu kadang-kadang itu dukun palsu itu ngomong gitu. Itu nabi-nabian palsu. Emang Tuhan nggak bisa ngomong sama saya? Tuhan ngomong? Enggak. Baca Alkitab nggak ada ngomong. Saya pengen jadi presiden? Oh, iya dong. Kalau jadi politik kenapa nggak mau jadi presiden? Bisa jadi nggak? Nggak tahu. Makin orang nekan saya, makin mau potong saya supaya nggak jadi presiden, saya makin mau jadi presiden. Masa saya nggak punya keinginan jadi presiden? Lalu orang marah. Ya marah, kalau urusan kamu lah. Aku nggak mau pusing. Kalau satu hari kita bisa jadi presiden, kita mulai hitung-hitungan aja nih. Ngapain? Kita nggak punya hak yang sama. Nah sayangnya di antara kita, terutama orang turunan, nggak yakin dong nggak. Jadi yang paling sering marahin saya itu justru orang turunan Tionghoa dan Kristen, dianggap membahayakan orang Tionghoa. Saya kenapa disingkirkan? Kalau Ahok menang juga repot kita. Demo terus. Lu tangkap yang demo dong. Masa gua yang disingkirin? Kalau kita mau berpikir secara hukum kan? Tapi kita enggak. Ini cara berpikir yang salah. Tapi siapa yang mau ngubah ini semua? Ya kita, generasi berikutnya. Harus ada orang berani masuk jadi aparat yang lebih tegas, bela kebenaran, keadilan, dan perikemanusiaan. Kan lucu kan? Yang demo dia kok, yang marah dia kok, gue yang disingkirin. Gue bingung. Dipaksain dia tersangka. Takut. Demo terus repot. Pengusaha Tionghoa juga marah sama saya. Kenapa marah? Lu kira demo-demo kita gak keluar duit untuk pengamanan? Wah, gara-gara lu ngabisin duit kita. Jadi intinya apa? Lebih baik lu gak usah jadi pejabat lagi deh. Lu gak usah jadi lagi lah. Lu mau hidup tiap bulan berapa, kita patungan deh. Bila perlu lu keluar negeri deh.
Pokoknya jangan gara-gara lu bikin kacau nih. Nah jadi saya katakan ini soal keyakinan, kami tidak pernah balas. Baik lagi soal itu. Saya tidak pernah mau balas. Kalau dulu mungkin kita emosi ya. Saya belajar menghadapi kasus demi kasus. Saya ditanya dari Romo. Ini mohon maaf, bukan mau ngabar Kristen ya. Saya ditanya dari Romo. Saya bukan Katolik, saya Protestan. Uskup Agung jenguk saya. Dia tanya satu pertanyaan menarik. Pak Ahok kan orangnya emosional. Kenapa waktu hakim ketok palu yang tidak adil memutuskan sesuatu berbeda dengan tuntutan jaksa loh sebetulnya. Walaupun hakim berhak, betul Pak ya? Jadi hakim memutuskan sesuatu berbeda sama pasal tuntutan jaksa. Supaya apa? Supaya bisa langsung kurung saya. Kalau pakai tuntutan jaksa kan maksimal 4 tahun. Nggak bisa langsung tangkap saya. Harus tunggu inkra. Tapi kepentingan politik, Ahok lebih baik dikurung. Kalau tidak dikurung, bunganya datang gitu banyak. 1.000 lebih orang datang ke balai kota sampai Oktober. Apa nggak kacau balau ibu kota? Satu-satu cara, masukin dia. Taruh di Cipinang, bahaya juga. Kalau terbunuh gimana? Jadi saya dikarantina lah di Makobrimob. Nggak boleh lihat aspal, nggak pernah tahu jalan di depan kayak apa. Itu terjadi sama saya. Uskup tanya begini, itu kan banyak wartawan sudah siap live. Kalau yang saya kenal Ahok itu, begitu keluar, pasti ngoceh gitu. Kan wartawan lagi. Semua stasiun TV nasional kan sedang live. Kok Pak Ahok juga nggak ngomong? Terus mukanya katanya, waktu dalam sidang itu, kok bisa begitu alami sampai nunduk lagi. Hormatin tuh hakim. Saya udah khawatir Pak waktu nonton TV itu Pak. Saya pikir Pak Ahok akan loncat buka sepatu atau loncat timpuk itu hakim. Ini enggak. Pak Ahok nunduk kasih hormat dengan muka tidak marah, tidak dibuat-buat. Sampai turun dari mobil di Cipinang, kita lihat muka Pak Ahok kayak biasa aja. Tapi di dalam tuh saya bisa tenang banget. Itu uskup tanya sama saya. Saya bilang saya nggak bisa jelasin waktu itu. Ada damai sejahtera di saya yang saya nggak bisa jelasin sama orang. Saya ada damai yang nggak bisa saya jelasin. Ya, saya temukan itu ada ayatnya ternyata. Di Filipi 4 ayat 7. Dan kamu akan mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia. Damai sejahtera Allah ini akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Anugerah. Jadi Allah saya mengizinkan ini terjadi pada saya. Dia juga memberikan anugerah damai sejahtera pada saya saat itu. Ini anugerah. Makanya saya bisa langsung melihat ke sejarah 500 tahun yang lalu ketika kaum reformator dibakar hidup-hidup oleh putusan gereja juga. Mereka bisa sambil dibakar sambil nyanyi himne dukung satu dengan yang lain. Itu yang membuat John Calvin seorang pengacara jadi bertobat menjadi teolog Kristen Calvinis. Karena dia melihat orang dibakar punya damai sejahtera. Lalu kita masuk ke dalam Alkitab, saya cerita sama uskup itu. Ketika Stefanus ditimpuk, mau mati, dia nggak marah, dia malah berdiri. Minta Tuhan terima rohnya dia. Kalau kita balik ke Yesus sendiri, orang Kristen percaya Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Allah. Jadi firman Tuhan jadi manusia itu Yesus. Mereka ketika Yesus disalib, roh Allah meninggalkan dia, harusnya secara psikologi dia teriak. Mereka dia teriak, Allah, Allah, mengapa kau tinggalkan aku? Secara psikologi, Yesus harusnya maki-maki orang, teriak-teriak. Tapi dia gitu tenang. Saya yakin ini adalah anugerah damai sejahtera Allah pada dia. Itu yang saya alamin. Jadi saya percaya, kalau Allah mengizinkan seorang jadi martir, ditembak pun, dihukum pancung pun, dia pasti punya damai sejahtera itu. Asal itu dari Allah. Dan dia tahu Allah nggak pernah salah. Ini anugerah. Lalu yang kedua saya bilang, ini memang usaha kita. Ini Kolose 3 ayat 15. Hendaklah, berarti kita mesti lakukan nih. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu. Sebagaimana kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ini kita lakukan. Maka saya minta damai sejahtera Kristus yang mati di kayu salib, yang dihina orang ada jin itu, memerintah hati saya. Dan saya penuh ucapan syukur. Jadi saya bilang itu yang saya alamin. Dia kalau Bapak tanya, kenapa bisa, cara gimana? Saya bilang ini anugerah dan usaha. Saya percaya ketika Allah mengizinkan sesuatu terjadi, dan kita bisa bersyukur menerima itu, tahu ini adalah kehendak Allah,
pasti kita akan dapatkan damai sejahtera. Itulah dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Jawaban yang luar biasa dari seorang mantan gubernur, yaitu Bapak Ahok. Saudara, bagaimana beliau tidak membalas? Beliau ya dengan tenang menghadapi, walaupun pada waktu itu dia merasa dizolimi. Kenapa? Karena dia mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan itu sesuai dengan Alkitabiah. Bagaimana kita melihat di dalam Alkitab, ketika Stefanus dilempari dengan batu hingga meninggoy, saudara, Stefanus itu merasakan damai sejahtera. Dia tidak ada dalam ketakutan. Bahkan dia berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Bahkan kalau kita belajar, yaitu murid-murid Tuhan Yesus yang bagaimana mereka meninggoy dengan cara martir, seperti Petrus, seperti Rasul Paulus, seperti Yakobus, mereka mengalami yaitu kematian, tapi mereka tidak merasa ketakutan. Kenapa? Karena damai sejahtera Allah dilimpahkan bagi mereka. Nah, ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Jangan kita takut. Biarkanlah damai sejahteranya yang memberikan kekuatan, yang memberikan kepada kita semangat, sehingga kita mampu menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi dalam kehidupan ini. Mungkin kita tidak mengalami seperti yang dialami oleh Bapak Ahok, tapi ada tantangan-tantangan yang pasti akan kita alami di dunia ini. Tapi biarkanlah, undanglah damai sejahtera Allah itu untuk selalu hadir dan menyertai kita. Saya yakin percaya kita tidak akan marah dan kita tidak akan emosi dalam menghadapi hal tersebut. Karena Yesus sudah katakan bahwa akulah Raja Salom. Raja Salom artinya Raja Damai Sejahtera. Artinya Yesus itu sendirilah damai itu. Dan orang-orang yang mengundang Yesus maka akan ada damai dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka mengalami kedamaian. Bahkan pertengkaran, keributan, demo-demo semakin berkurang ketika orang percaya kepada Yesus, Allah yang benar, Tuhan yang benar sebagai Raja Salom atau Raja Damai. Dan Yesus juga mengajarkan bahwa kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Mungkin ayat firman Tuhan itu juga yang diingat oleh seorang Bapak Ahok, sehingga dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena pembalasan bukan hak kita, tetapi pembalasan itu adalah hak Tuhan. Dan kita bisa melihat satu persatu ketika seorang Ahok dijolimi hingga pada hari ini banyak yang menjadi korban. Ahok tidak melakukan apa-apa, tapi Tuhan yang berperang, Tuhan yang memberikan pembalasan bagi mereka. Tidak sedikit di antara mereka yang stroke seperti yang dikatakan oleh Bapak Ahok, dan juga tidak sedikit di antara mereka yang meninggoy, dan itu nyata. Teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh menguatkan, boleh memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita. Shalom, dan sampai jumpa di video selanjutnya.